Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Dari halaman 3 di surat Ad-Dukhan ayat yang ke-49. Duk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Pertanyaannya, sesungguhnya kamu adalah orang yang perkasa lagi mulia. Yang dimaksud siapa? Mohon penjelasannya Ustaz. Dulu dia di tengah-tengah kroninya, itu kekuasaannya tidak ada yang berani melawan, dan di tengah-tengah teman-temannya, masyarakatnya dipandang mulia karena punya kekuasaan yang tidak ada satupun yang berani melawan, dan dianggap mulia karena kekuasaan itu. Kemudian dia melampaui batas dengan ingkar, kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, menyombongkan diri dan lain sebagainya. Oleh karenanya di hari kiamat nanti, zuk, rasakan siksaan ini. Innaka antal azizul karim. Karena kamu dulu di dunia merasa orang yang paling punya kuasa, merasa orang yang paling mulia, sehingga dengan kehormatan itu, kekuasaan dan kemuliaan, kamu tidak beriman kepada Allah. Maka rasakan sekarang siksaannya. Kan ada tuh, Fir'aun dulu kan punya kekuasaan, sehingga perkasa dalam kekuasaan itu. Tidak ada satupun yang berani melawan Fir'aun dulu itu. Kemudian karena kekuasaannya, orang-orang pada takut, sehingga dia dianggap terhormat. Tapi ternyata sampai di hadapan Allah tidak berlaku itu kekuasaan dunia. Sampai di hadapan Allah, pandangan manusia kepada dirinya yang mendapatkan kehormatan dari manusia ternyata juga tidak berlaku di hadapan Allah. Siapa yang tidak kenal kisah Fir'aun dengan kekuasaannya yang begitu kuat, sehingga manusia menaruh hormat karena takut kepada Fir'aun. Dan Fir'aun merasa menjadi orang paling terhormat, bahkan merasa menjadi orang yang mulia sampai mengaku Tuhan. Maka sampai di hadapan Allah nanti, zuk, rasakan siksaan ini. Ya, ada lagi. Halaman 4 di surat Al-Waqiah ayat ke-17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Mohon dijelaskan pemahaman kami, yang dimaksud anak-anak muda di sini adalah juga anak-anak yang mati belum balik, Ustaz. Itu pelayan-pelayan surga. Wildanum mukhalladun. Wildan itu anak-anak muda, mukhalladun kekal dalam kemudaannya itu. Jadi anak-anak muda yang tetap muda itu pelayan-pelayan surga yang akan melayani semua penghuni surga.
Kenapa kok wildan dan mukhalladun? Nah, anak muda yang tetap dalam kemudaannya. Karena kalau ini menua, loyo tenaganya. Sedangkan tugasnya melayani penghuni surga. Maka dia cekatan, kuat, seger dan lain sebagainya. Cak-cak, tas-tas, apalagi das-des, sat-set dan lain sebagainya. Bapak Ibu kan tahu anak muda itu kan gesit, lincah, kuat, kesehatan prima dan lain sebagainya. Itu anak muda dunia begitu. Maka yang dimaksud wildan di sini adalah pelayan-pelayan surga. Sedangkan penghuni surga nanti ya semuanya muda, ndak ada orang tua kok masuk surga, itu ndak ada. Dulu pernah Nabi ngendika begitu toh. Ada seorang tua yang datang kepada beliau. Ketika mendengar ayat bahwa penghuni surga itu semuanya muda, beliau datang kepada Nabi nangis karena merasa sudah tua, sudah di usia senja. Dan Nabi waktu itu beliau ngendika, oh enggak ada di surga orang tua itu, enggak ada. Nangislah ibu ini kan itu. Kemudian dipanggil lagi, maksudnya penghuni surga tidak ada yang tua itu. Besok di dalam surga itu semuanya muda. Lah ketika di dunia sudah sepuh, itu kan di dunia. Nanti kalau sudah di surga, dia akan kembali muda dan tidak pernah tua. Maka yang melayani pun juga wildanum mukhalladun, anak-anak muda yang tetap dalam kemudaannya. Ya, ada lagi? Masih di halaman 4 di surat Al-Waqiah ayat 25 dan 26. La yasma'una fiha lagwaw wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Apakah yang dimaksud ucapan salam dalam ayat tersebut? Sama seperti salam di dunia ini, yakni ucapan yang berisi doa keselamatan dan penghormatan kepada saudara muslim kita, Ustaz. Ya, itu penghormatan atas kesabaran yang telah dilakukan ketika di dunia. Ucapan selamat. Di antara penghuni surga nanti saling mengucap selamat. Salam kesejahteraan. Salamun alaikum. Selamat atas kalian. Jadi saling mengucap selamat karena mendapatkan nikmat yang luar biasa atas hasil dan usaha jerih payah yang dilakukan ketika di dunia. Di dunia ini pun, ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, dia akan berusaha sekuat tenaga. Begitu dia mendapatkan itu, maka orang-orang akan mengucapkan selamat. Itu di dunia. Tapi selamatnya kadang palsu. Ucapan selamat di dunia itu kadang palsu, lelamisan kadang. Selamat ya, padahal latine anyel, kok kowe sing ketompo dudu aku, kan itu. Tapi penghuni surga, ucapan selamat itu tulus semua, saling bergembira. Maka penghuni surga itu di surga tidak ada ucapan sia-sia, ucapan mengandung kebohongan, mengandung kebencian, mengandung dusta, itu tidak ada.
Segala ucapan sia-sia, ucapan yang mengandung dosa, kedengkian, iri, kebencian, kemarahan itu hanya kita dengar di dunia. Maka dunia ini melelahkan Bapak Ibu. Bagaimana dunia tidak melelahkan? Wong setiap saat kita mendengarkan ucapan yang isinya omong kosong, ucapan penuh dengan kesombongan, ucapan dengan penuh cacian, makian, lelamisan, dan lain sebagainya. Maka nanti di surga, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah beristirahat dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian. Tidak pernah terdengar lagi ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Itu tidak pernah terdengar di surga. Ya, ada lagi.